Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita bicara lebih dalam mengenai cara mengabdikan diri hanya kepada Allah semata. Baik, kita tegur saja Ustadz kita sapa bukan kita tegur. Kita tegur mah nanti dia marah. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi sehat, berkah, bahagia, amin. Alhamdulillah, waduh baru pulang kerja nih. Ini bajunya masih pakai batik nih. Ustadz, berbicara mengenai agama, tentu ada para pakar-pakarnya atau orang yang paling mengerti di dalam agama ini. Namun bagaimana menyikapi pesan-pesan yang membingungkan dari para ulama yang berbeda satu sama lain? Ada yang bilang satu mengharamkan dan satu lagi memperbolehkan. Ada yang keras bilang bahwa ini bid'ah dan lain-lain. Kan bingung kita, Ustadz. Iya, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, perbedaan pendapat di dalam umatku itu adalah rahmat bagi kita. Jadi gini sebetulnya nih, ilmu itu sangat luas, benar gak? Ilmu itu sangat luas. Kita udah pernah waktu episode yang lalu mengatakan, ilmu kita itu ibarat kita celupin jari ke laut, lalu kita tarik, yang netes itulah yang ilmu kita, sedangkan ilmunya Allah itu seluas samudra itu. Nah, karena ilmu itu sangat luas, maka sangat jarang sekali orang yang menguasai seluruh ilmu itu, benar gak? Akibatnya orang membuat atau mempelajari ilmu berdasarkan spesialisasinya. Ada yang spesialisasi hadis, ada yang spesialisasi usul fikih, ada yang spesialisasi fikih dan sebagainya. Kalau kita ambil contoh yang gampang lah ya, di kedokteran lah. Waktu itu asma saya kambuh. Saya datang ke rumah sakit, kebetulan itu kamar prakteknya sebelah-sebelahan. Yang satu adalah dokter kami dari kecil, spesialis penyakit dalam, konsultan, alergi dan imunologi. Persis di sebelah ruang prakteknya itu juga dokter spesialis penyakit dalam, konsultan paru. Nah ini sebelah-sebelahan. Ini asma nih, benar gak? Jadi waktu itu saya datang ke dua-duanya. Saya datang ke yang spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi, konsultasi dengan beliau analisa begini. Setelah itu saya masuk ke ruangan sebelahnya, spesialis penyakit dalam, konsultan paru. Beda lagi analisanya, beda lagi ya. Ini kita lihat nih, praktek sebelahan, sama-sama spesialis penyakit dalam, dengan spesialisasi yang berbeda sedikit aja, pendapat analisa bisa beda. Begitu juga dengan para ulama kita, dengan ustadz-ustadz kita. Ini kan belajarnya ilmunya beda-beda. Nah karena beda-beda ilmu spesialisasinya, maka pendapatnya bisa beda-beda. Bahkan di dalam yang satu spesialisasi sendiri pun bisa beda-beda. Kita ambil contoh ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, oke? Dan terputuslah semua amal anak cucu Adam ketika dia meninggal dunia, kecuali 3 hal. Ini hadisnya terkenal banget, benar gak? Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua amal jariah. Yang ketiga anak yang solehah, benar gak? Ini hadisnya terkenal banget. Tapi kalau kita lihat di hadis yang lain, riwayat Imam Abu Dawud, dan juga ketemu di riwayat Imam Baihaqi, itu bukan begitu bunyinya. Bunyinya mengatakan kalau seorang anak cucu Adam meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 7 hal. Yang tadi 3, ini 7. Coba kita perhatiin baik-baik ya. Yang pertama, anak yang soleh-solehah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, orang-orang yang mengairi sungai. Yang keempat, orang-orang yang menggali sumur. Yang kelima, orang-orang yang menanam tanaman. Yang keenam, orang-orang yang mendirikan masjid. Ya, betul gak? Yang ketujuh, itu tadi. Yang bagian dari amal jariah tadi, benar gak? Jadi kalau kita lihat, ini kan kayaknya kok beda. Yang satu bilang 3, yang satu bilang 7. Tapi dalam ilmu hadis nanti ada ilmunya itu. Ternyata yang namanya amal jariah itu bisa di breakdown. Siapa-siapa yang ngairin sungai, masuk amal jariah, benar nggak? Siapa-siapa yang gali sumur, amal jariah.
Siapa saya menanam tanaman, amal jariah. Ini ada ilmunya, bahkan di dalam ilmu hadis itu sendiri pun itu ada perbedaan-perbedaan dan ada ilmunya bagaimana menyatukan dua hal yang berbeda. Bisa nanti ada nasih mansuh, bisa ada am dan khos, mana yang umum, mana yang khusus dan sebagainya. Hal-hal seperti inilah kemudian yang memberikan perbedaan pendapat di antara para ulama itu sendiri. Tapi di antara para ulama itu sendiri, waktu beda pendapat, kami kan di Dewan Syariah Nasional MUI, benar nggak? Itu biasa beda pendapatnya sampai ngotot-ngototan, keluarin kitab ini, keluarin kitab itu. Biasa, karena kita sama-sama tahu, sama ilmunya sama-sama punya. Jadi perbedaan pendapat itu nggak menimbulkan sakit hati atau gontok-gontok, enggak. Cuma di situ doang. Tapi ketika kita udah ambil satu kesimpulan, ya udah semua orang ikut pada kesimpulan itu. Karena semua ilmu, semua kitab, semua dalil udah ditaruh di atas meja, benar gak? Tapi kalau hal-hal seperti ini dibahas di kalangan orang awam, jadi kacau, benar gak? Karena kita merasa pendapat kita yang benar, yang lain salah. Yang lain gak punya dalil, kita punya dalil. Padahal yang lain juga punya dalil, benar gak? Nah, hal-hal seperti inilah mudah-mudahan. Jadi kalau untuk urusan agama, jangan serahkan pada orang awam. Ntar malah salah-salahan, malah saling saya lebih benar, situ lebih salah, situ bid'ah, situ kafir, itu pening, men. Karena orang awam sama orang awam, benar gak? Dia nanya apa dalilnya. Lah yang nanya aja juga gak, kalau dijawab salah-salah juga gak ngerti, benar gak? Tapi kalau di kalangan para ulama, itu hal yang sangat biasa, beda pendapat seperti itu, benar gak? Karena ini ibarat satu lagi dah, oke? Misalnya orang-orang dengan spesialisasi hadis, ulama-ulama dengan spesialisasi hadis. Mereka tentu melihatnya ini kalau ibaratnya itu kayak apoteker. Orang yang ahli obat-obatan. Obat ini sumbernya apa segala. Itu kira-kira ahli hadis itu kayak apoteker lah gitu. Ahli fikih itu kayak dokternya. Karena untuk bisa mengeluarkan satu pendapat, dalam ilmu fikih itu harus punya dua ilmu lagi. Yaitu ilmu fikihnya sendiri sama ilmu untuk menganalisa persoalan yang dihadapi, bener gak? Apoteker gak boleh nulis resep, bener gak? Yang boleh nulis resep, dokter, bener gak? Tapi dokter gak bisa nulis resep kalau gak nanya apoteker tentang obat-obatannya, bener gak? Nah ini kita lihat ya sebabnya, kalau di MUI, di Dewan Syariah Nasional, itu anggotanya, itu terdiri dari berbagai ulama dengan berbagai bidang keilmuan. Termasuk saya misalnya, dengan bidang keilmuan, ekonomi, Islam. Jangan tanya fikih sama saya, bukan ilmunya, benar gak? Kalau di YouTube ini kan cuma ini doang ini. Cuman memicu rasa ingin tahu para penonton sehingga para penonton nanti bisa mendalami lebih dalam ke masing-masing spesialisasinya. Gitu kan udah panjang banget gue jawabannya nih. Back to you. Nah, jadi kita jangan ikut memperkeruh perbedaan pendapat ini ya Ustadz. Ustadz, ada pertanyaan lagi dari kami nih. Lebih dalam lagi sedikit Ustadz. Apakah itu ihsan Ustadz? Kita tahu ini penjelasannya lumayan berat. Jadi dibikin ringan-ringan aja deh. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan pertama tadi. Kita sebagai orang yang ditanya, sebagai ustadz, sebagai orang yang memberikan penjelasan-penjelasan agama Allah ini kepada masyarakat. Kitalah yang pertama kali harus mencontohkan ihsan. Nah ini. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah ketika kita melakukan sesuatu amal soleh, kita merasa seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak sanggup kata Rasulullah SAW, maka kita sadar bahwa kita, setiap perkataan perbuatan kita dilihat oleh Allah. Benar gak ini? Godaannya kita, godaannya ustadz, godaannya ulama ini adalah kita ingin menunjukkan ilmu yang kita miliki. Benar gak? Ingat gak baru yang episode yang baru lalu kan? Kalau baru lulus, doktor segala macam, kan kita pengen supaya orang lain tahu bahwa kita tuh jago loh, kita tuh ngerti loh. Benar gak? Sehingga kadang-kadang kita lupa dengan ihsan. Benar gak? Yang kita sampaikan ke masyarakat bukanlah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi yang disampaikan oleh kepada masyarakat adalah
Apa yang kita tahu, ilmu yang udah kita pelajari. Nah, ini dia. Kalau kita sadar bahwa Allah itu selalu melihat kita, perkataan kita, perbuatan kita, benar gak? Nah, kita bisa menekan ego kita untuk mempertontonkan kepandaian kita, mempertontonkan ilmu-ilmu yang kita miliki. Yang sebetulnya ilmu-ilmu yang kita sampaikan itu yang bukanlah sesuatu yang dibutuhkan atau sesuai dengan pemahaman masyarakat pada saat itu, benar gak? Benar gak? Nah, ini jadi agak repot. Sebenarnya kan kalau dalam ilmu fikih, kita harus paham betul bagaimana situasi yang dihadapi oleh masyarakat ketika itu. Ingat gak? Kalau kita cerita Wali Songo, benar gak? Di daerah Kudus waktu itu mayoritasnya waktu itu ya penduduknya beragama Hindu. Yang saudara-saudara kita beragama Hindu itu sangat menghormati binatang sapi. Padahal kita umat Islam setiap Idul Adha, bentar lagi Idul Adha nih, kita pasti potong korban. Ada kambing, ada sapi, benar gak? Nah, disinilah lihat letaknya kearifan, kebijaksanaan dari para ulama ketika itu. Ketika kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu dan mereka sangat menghormati sapi, maka di daerah itu disebutkan kita nggak potong sapi, men. Kita potongnya kerbau. Ini lihat bagaimana kearifan para ulama ini, benar gak? Beliau tidak menyampaikan panjang lebar tentang ilmu yang ada di kepalanya, tapi kita lihat dengan situasi yang ada. Kalau sapi, ini saudara kita yang beragama Hindu tersinggung karena sapi sangat dihormati oleh saudara-saudara kita beragama Hindu. Nah, tapi di situ kita lihat bagaimana sapi itu kemudian diganti. Kita nggak kurban sapi di daerah itu, tapi kita kurbanin kerbau. Nah, di Jakarta sendiri pun kita juga tahu di tradisi kurban di Jakarta juga itu kebanyakan kalau kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dengan asal Betawi itu motongnya kerbau, bukan sapi, benar gak? Ini yang kita maksud dengan ihsan tadi. Bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan, perkataan kita, perbuatan kita, amal soleh yang kita lakukan itu seakan-akan kita melihat Allah. Oke? Kalau nggak sanggup, maka kita sadar sepenuhnya bahwa perbuatan kita itu, perkataan kita itu dilihat oleh Allah. Ingat gak kajian kita waktu itu? Bahwa di dalam diri setiap manusia itu, agama apapun loh. Agama apapun. Di dalam diri setiap manusia itu, agama apapun loh. Ada ruh yang dititipkan Allah ke dalam jasadnya. Ada fitrahnya Allah di dalam masing-masing orang. Jadi ihsan ini ketika kita melakukan satu amal soleh, seakan-akan kita bisa melihat Allah. Maka kalau dalam ilmu tasawuf nih, maka kita lihat keberadaan Allah itu di dalam fitrahnya Allah, di dalam masing-masing orang tersebut. Kita mengagumi bagaimana dahsyatnya Allah, bagaimana luar biasanya Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia yang ada di depan kita ini. Apapun agamanya, men. Apapun kelakuannya, men. Benar gak? Lu suka gak suka, dia brengsek gak brengsek, ciptaan Allah, men. Benar gak? Dan Allah muqallibal qulub, bisa membolak-balikkan hati orang. Lihat dalam sejarah betapa banyaknya orang yang brengsek, orang yang begitu kerasnya melawan Islam, tiba-tiba dibalikkan hatinya oleh Allah menjadi pendukung Islam sepenuhnya. Nah, ini kalau kita nggak bisa lihat Allah zat, gimana kita lihat zatnya Allah, men? Mata kita aja kalau udah 60 tahun mesti pakai kacamata. Bener gak? Mau ngeliat Allah dari mana, men? Bener gak? Kalian lihatnya pakai mata hati, bener. Tapi kalau kita bisa melihat dengan mata hati kita bahwa orang-orang di masyarakat di sekeliling kita, orang-orang di depan kita itu ada ciptaan Allah yang fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya ciptaan. Bahwa di dalam dirinya itu ada ruh yang dititipkan oleh Allah, ada fitrahnya Allah. Wow. Kita jadi orang tuh bener-bener gak mau ngejago, bener gak? Udah kita ngapain sih ngejago? Ingat kan Umar bin Khattab mengatakan 3 tingkatan ilmu kan?
Pertama kali kalau baru lulus begitu, petantang-petenteng dah, merasa ilmu kita pintar gak? Tapi setelah itu, setelah kita dalami lagi, kita mulai rendah hati. Loh, kalau kita dalami lagi, kita mulai merasa kita nggak, ternyata ilmu kita nggak ada apa-apanya. Nah inilah, kalau masih kita mau kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, benar gak? Jadilah engkau sebaik-baiknya manusia di mata Allah. Dan jadilah engkau seburuk-buruknya manusia dalam pandanganmu sendiri. Dan jadilah engkau manusia biasa-biasa aja di hadapan manusia lainnya. Walaupun kita seorang yang berilmu, walaupun kita seorang ustaz, walaupun kita seorang ulama. Tapi di mata orang lain kita biasa-biasa aja dah, bener gak? Ngeri gak kita dia? Allah mengatakan loh dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah. Allah paling gak suka sama orang-orang yang apa perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, bagaimana? Kita ditanya sama masyarakat, kita bilang begini, begitu, bener gak? Padahal kita sendiri perbuatannya gak kayak begitu, bagaimana coba? Bagaimana dengan ilmu ihsan kita? Apa kita gak sadar bahwa Allah ngelihat kita? Apa yang kita ucapkan, kita nyuruh orang lain begitu, tahu-tahu kita sendiri kelakuannya begini. Ini kalau di Amerika ini ada ini ya, ada leluconnya, ada joke-nya nih. Seorang anak seorang bapak menasihati anaknya. Kemudian anaknya nanya, lah bapak sendiri kok begitu? Bapaknya bilang ini, do what I say, don't do what I do, bener gak? Udah lu kerjain apa yang gue bilang aja, lu jangan kerjain apa yang gue lakuin, bener gak? Ya, gak bisa men, kamu maqtan indallah. Allah gak suka orang-orang yang perbuatannya gak sama dengan perkataannya. Itu sebabnya sebetulnya menjadi seorang ulama, menjadi seorang ustadz, itu amanah yang berat. Warasatul anbiya. Bener gak? Warasatul anbiya kita tahu kan, berarti kita harus ikut meladani akhlak karimahnya Rasulullah SAW. Baik tuh Yufid. Masya Allah Ustaz, ini adalah episode yang paling dalam ini. Waduh. Sekalian nih Ustaz, biar mantap. Apakah ada para alim ulama atau pemuka agama atau ustadz yang mencapai suatu tingkat di mana dia telah melihat apa yang telah dijanjikan oleh Allah, sehingga dia bersikap bahwa ya Allah, di dunia ini emang gak ada apa-apanya. Wih, itu dia men. Udah pernah kita bahas waktu itu, orang-orang yang diberi kasyaf, dibukain sama Allah. Ada lagi, bahkan ada yang lebih dahsyat dari Majdub gitu ya. Orang yang lagi kecemplung ke danau cintanya Allah. Wah, itu lebih gelok lagi, benar gak? Tapi kita nggak usah ngomong itu. Kita ngomong yang orang diberikan, dibukakan penglihatannya oleh Allah, mata batinnya, benar gak? Orang-orang seperti ini ada. Orang-orang yang bersih hatinya. Orang-orang yang nggak nyari ngetop. Orang-orang yang, ingat gak sih, dulu pernah syuting di rumah lo nih. Kita nggak mau ngetop men, ngapain ngetop, bener gak? Makin kita mau ngetop, makin nggak ngetop di mata Allah, bener gak? Makin kita nggak mau ngetop, makin Allah angkat kita, jadi ngetop gitu tuh ilmunya. Jadi di dalam ilmu ini, dalam ilmu adab, ilmu akhlak yang kita pelajari ini, ilmu tasawuf lah, ilmu kebersihan hati. Semakin kita bisa bersihkan hati kita, maka Allah akan perlihatkan betapa tidak berartinya, betapa tidak bernilainya dunia ini. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, nggak lebih dari satu helai sayapnya nyamuk, men, bener gak? Ini cuma hidup doang, jalanin aja hidup baik-baik dah, udah dah, bener gak? Harta mau diapain sih? Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu pernah ditanya, wahai Sulaiman, engkau mau ilmu apa mau kekuasaan? Nabi Sulaiman pilih mau ilmu, sehingga beliau bisa bicara sama jin, bisa bicara sama binatang, bisa bicara sama segala macam, dah bener gak? Sehingga beliau itu jauh lebih hebat dari kita, perspektif cara melihat kehidupan itu jauh lebih hebat dari kita, karena dia tahu alam gaib, alamnya jin, dia tahu juga alamnya hewan, segala macam, bener gak? Itu waktu beliau mau lewat ada semut, beliau bisa dengar tuh semutnya ngomong, bener gak? Hati-hati, Sulaiman mau lewat, ntar kita keinjak, minggir. Terus Nabi Sulaiman jadi senyum, aduh, bener gak? Sampai begini. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memilih untuk
memiliki ilmu, kemudian Allah berikan ilmu itu kepada beliau, impact-nya, dampak dari ilmu yang beliau miliki itu, beliau juga mendapatkan kekuasaan diberikan oleh Allah. Dapat dua-duanya. Suruh pilih ilmu sama kekuasaan, pilih ilmu dapat dua-duanya. Jadi get one buy one get one free, benar gak? Begitu juga kita sebetulnya dalam kehidupan kita di dunia. Ketika kita harus memilih dunia dan akhirat, pilih aja akhirat. Nanti dunia ikut, benar gak? Atau kalau mau yang lebih tinggi lagi, kita pilih keredoannya Allah. Karena kalau Allah udah redho sama kita, ini kita dapat dunia, kita dapat akhirat. Dalam hidup ini memang kita belum bisa mencapai hakul yakin sebelum kita mengalami sendiri. Tapi kalau kita udah mengalami sendiri, sedikit demi sedikit dengan tingkatan-tingkatan, benar gak? Misalnya sekarang tingkatannya kita berani di kantong cuman punya misalnya 1 juta, benar gak? Ternyata hidup biasa-biasa aja juga, benar gak? Ntar kita berani punya cuma 500 ribu, nggak apa-apa juga, hidup gitu-gitu doang, bener gak? Ntar kita di kantong cuma punya 100 ribu, ntar di kantong nggak punya apa-apa, tetap aja jalan hidup, bener gak? Nggak mati, makan juga, minum juga, bener gak? Napas juga, bener. Sehingga akhirnya, karena kita udah mengalami sendiri hakul yakin, maka keikhlasan kita dalam memberikan yang terbaik yang kita miliki, menjadi makin lama makin baik, benar gak? Kadang-kadang malah cobaannya ya, supaya Allah kan luar biasa nyoba kita, benar gak? Allah mau tahu juga itu lu cuma ngomong doang apa beneran ngelaksanain, benar gak? Kadang-kadang itu duit baru aja masuk, benar gak? Tahu-tahu ada orang yang datang perlu ini perlu itu ya. Ini kan dites sama Allah, benar gak? Bagaimana coba kita kasih, benar gak? Kadang-kadang jam 12 siang gitu, kita perlu duit sekian lah misalnya gitu, 1 juta lah gitu untuk bayar sesuatu. Sampai jam 10 kita belum punya duit untuk bayar sesuatu itu jam 12. Ya kita doa aja sama Allah bagaimana kejadiannya dah, bener gak? Selama duitnya itu gak kita pakai buat yang ngaco-ngaco ya. Duitnya itu kita dapatkan dengan cara yang halal, kita gunakan dengan cara halal. Itu ajaib, men. Nanti tiba-tiba aja duit datang sebelum jam 12. Persis nilainya seperti yang kita dibutuhkan, gitu aja udah. Seperti itu kita senyum kan, ya Allah, terima kasih banyak Allah. Kok pas banget, waktunya pas, jumlahnya pas, bener gak? Sehingga hidup itu kita lewati perlahan demi perlahan. Sehingga akhirnya kita merasa, bukan aja kita harus punya kartu ATM yang bisa dicolok setiap saat duitnya bisa kita ambil. Tapi kita juga merasa bahwa hidup kita ini, secara harta pun diatur oleh Allah. Kapan kita perlu duitnya, datang persis pada saatnya, datang persis jumlah yang kita butuhkan. Nah, kalau kita nggak latih, kita nggak sampai level hakul yakin, baru yakin karena dengar ustadz ceramah, baru yakin baru baca Quran, baca hadis, ya belum bisa. Kita pasti dak-dikduk itu. Udah mau jam 12 masih bayar, bagaimana bro, udah dikduk loh, khawatir loh, semua segala macam mikir. Tapi kalau udah kita hakul yakin, udah kita jalan ya bismillah dah, Allah yang ngatur juga, bener ya. Jadi akhirnya kekhawatiran itu makin lama makin hilang dan kita makin yakin menjalani hidup ini bahwa dalam hidup kita ini fahuwa hasbuh. Allah lah yang akan mencukupi semua kebutuhan kita. Baik itu Yufid. Nah, Ustadz kayaknya udah pilek banget nih. Kasian. Ustadz kayaknya boleh ya next episode kita minta tausiah tentang hakul yakin ini. Sebab kelihatannya hakul yakin ini akan bisa mendapatkan ketenangan hati, ketenangan batin. Ustadz, kita udah selesai. Mau ada kuis gak? Bagus. Kita begitu kuis. Nanti dibagiin hadiahnya ketika subscriber mencapai berapa ya? 90 ribu. Oke. Oke, kuisnya. Oke. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ada 3 tahapan dalam mencari ilmu. Tahapan yang pertama adalah ketika orang itu mendapatkan ilmunya, dia merasa sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Tahapan yang kedua, dia mulai merasa hilang sombongnya dan mulai rendah hati dengan ilmu yang dimilikinya. Dan tahapan yang ketiga, Umar bin Khattab mengatakan
dia merasa ilmunya titik. Nah, dapat berapa Ustadz? Gocap dah. Gocap untuk berapa orang? Gocap untuk berapa orang? 10 orang, 10 orang. Oke Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.